Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collar season pertama episode ke-8. Scene dibuka oleh Neil yang sedang bermain catur bersama Mozzie. Di sana Neil menjelaskan jika Fowler telah berbohong kepadanya mengenai Peter yang sedang menahan Kate. Mozzie meluruskan hal itu bahwa semua orang ada harganya. Ia juga menegaskan dirinya benci mengakui Peter yang sangatlah cerdas dalam memposisikan tempatnya. Neil menjelaskan ia percaya pada Peter dan tak yakin bahwa Peter lah yang telah menahan Kate. Lalu Mozzie memberitahunya bahwa ia tak percaya akan hal tersebut, maka ia akan memberikan saran agar Neil memancing dalang yang telah menculik Kate untuk keluar dari sarangnya. Di kantor, Peter memperkenalkan Neil kepada agen Landry. Neil juga mendapatkan sambutan hangat dari Landry yang cukup senang dengan bertemu mantan penipu yang telah menjadi konsultan FBI hingga saat ini. Lantas, agen Landry langsung mempertanyakan apakah Neil orang yang tepat untuk menangani kasus mereka? Peter menjawab, Neil merupakan orang yang sangat tepat. Sebab Neil adalah orang yang memiliki kemampuan khusus yang jarang dimiliki oleh anggota FBI. Dengan segera, Peter langsung memulai kasusnya dengan menjelaskan jika kasus yang kini akan mereka tangani adalah sebuah penipuan boiler room, di mana banyak orang yang kehilangan rumahnya dan mengalami kerugian yang sangat besar karena sebuah kantor saham bodong. Agen Larry memberitahu bahwa kantor saham itu telah menjalankan 4 operasi dalam bisnis, serta kantor yang mereka tempati selalu berpindah-pindah setelah melakukan penipuan saham. Peter menjelaskan agen Landry mempunyai orang dalam, yaitu seorang perempuan. Mendengar hal itu, Neil kebingungan. Mengapa seorang perempuan bisa masuk ke dalam grup lelaki? Peter menjawab bahwa itulah karena mereka memasukkan Neil ke dalam kasus ini. Karena dalam kasus tersebut memerlukan seseorang yang bisa menyusup dan juga bersaing dengan orang terbaik di dalam kantor tersebut. Lalu scene bergerak pada Peter yang sedang memberitahu Neil bahwa ia sebentar lagi akan diwawancarai oleh pria bernama Brad. Serta nama dari orang dalam yang mereka bicarakan sebelumnya adalah Madison Kukler. Peter memberitahu peran Madison kini adalah mengambil semua informasi pembeli melalui transaksi dengan para pembeli saham tersebut. Peter juga menegaskan berkat Madison mereka dapat mengetahui jenis saham apa yang telah Boiler Room jual. Lalu Peter juga memberitahu ia telah menebar umpan kepada Boiler Room dan Boiler Room telah memakan umpan itu dengan sangat baik. Dan Peter memberikan sebuah benda canggih, yaitu sebuah pulpen yang dapat melakukan perekaman suara, pengiriman data, dan juga GPS. Di tengah perjalanan, Peter juga memberitahu bahwa ia akan segera melepaskan borgol dari Neil. Tetapi ia tak bisa melakukan hal itu apabila Peter tak dapat dipercaya. Karena ketika terakhir kali Neil kabur darinya, semua orang di dalam kantor itu sudah tak mempercayai Neil sebagai konsultan FBI. Peter juga memberitahu bahwa apabila Neil mencoba untuk melarikan diri kembali, maka ia tak akan segan-segan memasukkan Neil ke penjara yang super ketat. Neil menegaskan dirinya akan menjaga kepercayaan yang telah Peter berikan kepadanya. Setelah tiba di lokasi wawancara, Neil mulai mendekati seseorang yang akan mewawancarainya, yaitu Brad. Lalu Brad menjelaskan jika Neil tak akan mampu untuk mendekati Madison karena Madison telah menjadi miliknya seutuhnya. Namun perkataan yang Brad katakan barusan tampaknya hanyalah bercandaan. Ia juga dengan segera mengajak Neil untuk melakukan sesi wawancara. Di sana Neil mulai memainkan perannya dengan berbicara bersama Brad. Di sana Brad menguji Neil dengan memintanya untuk menelepon calon kliennya. Tak lupa Neil pun memberikan kode kepada Peter dengan memberikannya sebuah aba-aba. Dan setelah semua terorganisir dengan baik, Neil langsung menelepon seseorang yang ternyata itu adalah Peter yang sedang berpura-pura menjadi klien dari Neil. Mendengar pembicaraan antara Neil dengan kliennya membuat Brad dan juga karyawan yang lain terpukau. Setelah mendapatkan kliennya, Neil akhirnya mendapatkan pekerjaan di dalam kantor Boiler Room. Tak lama kemudian, Neil melakukan kembali rayuan mautnya untuk menggait 8 klien dalam satu hari. Dan setelah jam kerja mulai usai, Brad langsung mengajak Neil untuk berkumpul dengannya agar bisa merayakan keberhasilan Neil yang baru saja menggait 8 klien dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi Brad menjelaskan bahwa mereka tak akan ikut bersama karyawan lain karena orang yang berada di balik layar hendak bertemu dengan Neil. Setelah menghampiri salah satu bar, Brad memperkenalkan Neil kepada Avery yang merupakan orang termuda yang ada di bursa saham New York. Neil sadar bahwa lawan bicara dari Avery terlihat kesal kepadanya.
Dan Brad menjelaskan bahwa lawan bicara Avery adalah mitra bisnisnya. Tetapi karena mungkin Avery yang selalu menguasai semuanya membuat mitra dari bisnisnya tak suka kepadanya. Tak lama kemudian Avery menghampiri Neil untuk memberikannya ucapan selamat. Pada malam hari, Neil mulai menelpon Peter untuk memberitahu jika orang yang berada di balik layar adalah Avery Phillips. Neil juga meminta kepada Peter untuk membahas mengenai Avery di dalam rumahnya. Karena saat ini Neil sedang berada di dekat rumah Peter. Setelah tiba di rumah Peter dan setelah mendengar apa yang Neil rekam dalam pulpennya, Peter mempertanyakan terkait informasi dari Avery kepada Jones. Yang membuat Jones langsung memberitahu jika agen Laura telah mengirimkan informasi mengenai Avery ke email miliknya. Di sana Neil meminta kepada Peter untuk mengizinkannya pergi ke kamar mandi. Dan ketika di tangga rumah, perhatian Neil tertuju kepada Peter yang sedang menggunakan sebuah cincin. Yang melihat hal itu membuat Neil terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Keesokan harinya, Peter memberikan temuannya jika Avery telah bekerja sama dengan Daniel Reed. Melihat hal tersebut, Neil memberitahu Peter jika Avery terlihat bertengkar dengan partnernya tadi malam. Peter menjelaskan saat ini Avery sedang berusaha untuk memisahkan diri dari rekan bisnisnya. Ia juga memberitahu dari perkataan Brad menjelaskan bahwa semua ini adalah salah dari Avery. Maka dari itu Peter harus menduga jika Avery sedang menjalankan sebuah rencana. Di situ pun Neil mencoba memberikan gambaran bahwa dirinya adalah Daniel dan Peter adalah Avery. Neil mempertanyakan atas dasar apa Peter akan menyingkirkannya. Peter menjawab ia akan berusaha menyingkirkan rekan kerjanya atas dasar uang. Di kediaman milik Neil, ia sedang memberitahu Moji bahwa dirinya telah menemukan orang yang memakai cincin itu. Dan ternyata orang tersebut adalah Peter. Moji tak memahami apa alasan Peter menculik Kate. Ia juga bertanya kepada Neil apakah dirinya sedang mempermainkan Peter. Neil menjawab ia tak mempunyai pilihan. Lantas Moji langsung menyarankan Neil untuk kabur di saat Peter melepaskan borgolnya pada kasus ini. Dan Neil memberitahu jika ia takkan bisa melakukan hal itu tanpa uang tunai. Moji menjelaskan ia akan mendapatkan uang tunai tersebut serta mempertanyakan apa yang Peter lakukan setelah mendapatkan uang itu. Neil menjawab jika ia akan mengambil uang tersebut. Di dalam kantor, Peter menjelaskan jika saat ini mereka membutuhkan bukti bahwa Avery telah berhasil mendapatkan uang dari agen penipuan itu. Laura menyarankan mereka untuk melakukan perkataan pada Avery jika perusahaan yang ingin menanamkan sahamnya telah tertipu. Sehingga Avery harus memberikan laporan pendapatan dan keuntungan saham kepada rekannya. Peter menduga jika mungkin saja rencana itu akan berhasil, tetapi mereka mengalami satu masalah, yaitu siapa yang harus mereka kirim dalam mengirimkan laporan itu. Lalu Neil memberikan saran jika mungkin saja mereka harus mengirim Peter, karena wajah dari Peter merupakan muka yang dapat dipercaya oleh orang lain. Mendengar hal itu membuat Peter menyudahi pertemuan tersebut dan langsung menghampiri Neil untuk mempertanyakan apakah mereka mempunyai masalah. Neil menjawab jika mereka tak pernah mempunyai masalah. Hanya saja Neil sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa Peter akan segera menyamar. Peter menjelaskan, ia selama ini masih menyamar dan masih memiliki banyak nama samaran. Neil juga menyebutkan bahwa Peter adalah orang yang mempunyai banyak wajah. Ketika Neil sedang menelpon kliennya, Brad tiba-tiba menghampirinya untuk memberitahu bahwa semua panggilan jangan dialihkan kepada Madison. Karena saat ini Avery telah membekukan Madison. Brad juga memberitahu bahwa Avery akan mengadakan pesta pada hari Sabtu dan meminta kepada Neil untuk mengosongkan jadwalnya agar mereka bisa pergi ke sana. Setelah Peter tiba di kantor milik Brad, di sana Peter menjelaskan bahwa ia merasa telah tertipu karena saham milik Brad dan meminta kepadanya untuk memberikan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Karena apabila Brad tak bisa memberikan itu, maka Peter akan memberitahu FBI bahwa dirinya telah ditipu oleh pasar saham milik Brad. Brad langsung menyarankan Peter agar tak membicarakan bisnis kotor itu di luar jam kerja. Lantas ia juga langsung memberitahu Peter terkait pesta yang diadakan oleh Avery. Ketika Neil sedang bersama Brad, ia kebingungan dengan keberadaan Peter yang berada di sana. Brad memberitahu jika ia sedang melakukan sebuah transaksi bisnis. Ketika Peter sedang melihat-lihat rumah milik Avery, Peter juga diperkenalkan dengan Brad dan rekannya yang lainnya. Di sana juga Neil menunjukkan bahwa ia telah melakukan aksi tembak dengan menunjukkan tempatnya. Tak lama kemudian Peter dan Neil melihat jika Madison telah tiba di rumah tersebut. Lantas Neil langsung menanyakan hal itu kepada Brad. Dan menanggapi hal tersebut membuat Brad memberitahu jika Madison bukanlah urusan mereka. Ia juga menyarankan Neil untuk menikmati pesta itu terlebih dahulu. Melihat keadaan tersebut membuat Peter langsung meminta kepada Neil untuk mendukung rencananya.
Awalnya Neil menolak hal itu sebab ia telah melihat cincin yang Peter kenakan. Ia juga memberitahu Peter bahwa ialah yang telah menculik Kate. Lalu Peter memberikan pembenaran bahwa banyak orang yang memiliki cincin seperti itu. Peter juga mulai menjalankan rencananya dengan memanggil Avery untuk memberitahu bahwa selama ini Neil lah yang telah memata-matainya. Peter juga menyarankan Avery untuk melakukan penggeledahan terhadap Neil. Dan ketika mereka sedang menggeledah, Brad menemukan bahwa terdapat sebuah pena yang dapat digunakan untuk merekam dan juga memancarkan lokasi. Melihat hal tersebut membuat Avery langsung bertanya siapakah Neil yang sebenarnya. Neil membenarkan perkataan Peter jika ia adalah seorang mata-mata. Lalu Sin bergerak kepada Peter yang sedang menjelaskan jika 2 tahun lalu ia telah diperas oleh Neil dalam pasar trading. Peter juga mendukung jika alat mata-mata milik Neil adalah milik perusahaan. Lalu Neil memberitahu jika ia merupakan perusahaan mata-mata dari Daniel Reed. Tak hanya itu, Neil juga menjelaskan bahwa Daniel Reed telah mengetahui semua rencana Avery berbulan-bulan yang lalu. Mendengar hal tersebut, membuat Avery meminta kepada anak buahnya untuk mengantar Madison pulang. Brad yang kebingungan dengan kejadian itu mulai mempertanyakan bagaimana mereka bisa menutup hal itu dari Reed. Avery menjelaskan mereka perlu membuat sebuah jebakan untuk Daniel dan membuang mata-mata itu. Lalu Peter menyarankan Avery untuk membeli informasi kepada Neil agar mereka dapat menjatuhkan Daniel Reed kembali. Lalu Avery langsung memikirkan kembali bagaimana cara ia dapat mempercayai Neil dalam melakukan mata-mata terhadap Daniel. Neil menjelaskan bahwa Avery cukup membayarnya menggunakan saham. Karena apabila Neil tak berguna baginya, maka Neil juga tak akan mendapatkan apa-apa. Di kediaman Peter, Elizabeth menjelaskan bahwa ia tak menahan Kate. Ia juga meyakinkan Neil bahwa Peter adalah orang yang baik sehingga menahan Kate adalah bukan hal yang tak mungkin. Tak lama kemudian, Peter menghampiri mereka untuk memberikan cincin yang Lee lihat waktu itu. Peter juga menjelaskan bahwa cincin itu adalah tanda jasa 10 tahun dari FBI. Orang-orang FBI bahkan kebanyakan menggunakan cincin tersebut. Dan saat mendengar penjelasan dari Peter, membuat Neil langsung meminta maaf kepadanya karena telah menuduhnya. Peter juga menjelaskan jika ia akan berusaha menemukan siapa yang telah menahan Kate. Dan ia meminta kepada Neil untuk menangkap Avery terlebih dahulu sebelum mereka menangkap orang yang telah menahan Kate. Setelah Neil pergi, Elizabeth mempertanyakan apakah Peter akan memberitahu Neil jika ia telah bertemu dengan Kate. Peter menjawab bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan hal itu. Karena ia yakin bahwa Neil mungkin tak akan percaya padanya apabila ia menceritakan kejadian malam itu. Ia juga menjelaskan akan memutuskan hal tersebut setelah misi ini usai. Di satu sisi, saat ini Neil sedang bersama Avery. Dan sebelum menemui Daniel, Neil sempat mendapatkan perintah dari Avery bahwa ia harus memberitahu Daniel jika saham yang akan mereka jual adalah hari Jumat depan. Dengan segera Neil langsung menghampiri Neil untuk memberitahunya bahwa rekan kerja dari Daniel akan segera mengkhianatinya. Ia juga memperkuat dugaan itu dengan memberikan langsung rekaman yang ia dapatkan dari Avery. Neil langsung meyakinkan Daniel apabila Daniel melakukan sesuatu kepadanya, maka peluang dari Daniel akan hilang. Daniel menjelaskan alasannya melakukan hal itu karena ia ingin mereka berdua mengalami keuntungan yang cukup signifikan. Neil juga meminta kepada Daniel untuk memberikan laporan keuangan serta bukti bahwa Avery lah yang telah menjalankan kantor ini. Hal itu ia butuhkan untuk menjatuhkan Avery dan Avery memberitahu Neil menemukan berkas itu di sebuah buku besar yang sedang Avery simpan. Dengan informasi yang telah Neil miliki, ia dengan segera memberitahu Peter jika Avery tak menyimpan laporan keuangan itu di komputer karena ia rasa komputer sangatlah mudah diretas. Dan mendengar hal tersebut membuat Peter langsung tersadar akan sesuatu. Lantas agen Laura langsung mulai menjelaskan desain dari bunker yang Avery miliki. John juga memberikan sebuah alat untuk mendukung Neil agar bisa melakukan misi itu dengan baik, yaitu alat yang dapat mengeluarkan udara selama 5 menit. Alat itu sangatlah dibutuhkan sebab sistem keamanan bunker milik Avery mempunyai sensor agar membuang udara apabila terdapat kebakaran. Sehingga jika ada orang yang di dalam bunker itu, maka orang-orang di sana akan kehabisan udara untuk bernafas. Peter lalu menjelaskan bahwa ia akan membantu Neil apabila ia tak bisa bernapas karena ia telah mendapatkan undangan pesta di rumah milik Avery. Di dalam pesta itu, Neil dengan segera mengendap-endap ke dalam bunker milik Avery dan di dalam truk FBI Jones menyadari bahwa Daniel akan datang ke pesta itu sehingga ia dengan segera menelpon Peter untuk memberitahukan hal tersebut. Ketika Daniel sedang datang sambil marah-marah kepada Avery atas apa yang telah ia lakukan dan rayakan, Avery memberikan penjelasan jika pesta ini ia gelar untuk membuat lelah yang dialami anak buahnya menghilang.
Namun Daniel menegaskan jika ia telah mengetahui seluruh rencana dari Avery, sebab ia telah berbicara dengan mata-mata darinya. Mendengar hal itu membuat Avery mulai menjelaskan jika mata-mata itu merupakan orang yang telah Daniel pekerjakan. Apa yang Avery katakan padanya membuat Daniel kebingungan. Ia juga memberikan penjelasan jika dirinya tak pernah menyewa seorang mata-mata. Daniel juga memberitahu Avery jika mata-mata yang Avery pekerjakan telah mengetahui buku besar. Dan saat Neil sedang mengerjakan hal itu, Peter dengan segera menghampirinya. Beruntung saat itu Neil berhasil membuka keamanan bunker sehingga mereka berhasil mendapatkan perlindungan dari sistem keamanannya. Tetapi hal itu juga memicu udara yang ada di bunker itu terhisap sehingga mereka harus memanfaatkan alat yang sedang Jones berikan pada mereka sembari menunggu bala bantuan darinya. Dengan segera mereka mencari buku besar yang berada di brankas itu. Di sana mereka berhasil menemukan tombol untuk membuka keamanan brankas dan ketika Peter bersiap untuk menembak balik Avery, FBI dengan segera menyergap mereka dan berhasil menahan mereka berdua. Di luar rumah milik Avery, Peter menjelaskan jika ia harus memberitahu sesuatu kepada Neil. Ia juga meminta kepada Neil untuk beraksi sebelum cerita itu usai. Peter menjelaskan ia mengetahui apa yang diinginkan pria bercincin kepada Neil. Ia juga memberitahu bahwa dirinya dapat informasi itu dari Kate. Peter memberitahu bahwa mungkin saja orang yang bersama dan menahan Kate adalah Fowler. Ia juga menjelaskan selama ini dirinya telah mengetahui dan mencari tahu tentang siapa yang menahan Kate secara diam-diam. Karena selama ini telepon Peter telah disadap. Lantas Sean langsung bergerak pada flashback di mana Peter bertemu dengan Kate untuk pertama kalinya. Di sana Kate mengacungkan senjata kepada Peter yang menunjukkan cincin FBI. Dan Peter meminta kepada Kate untuk segera menjauhi Neil. Ia menginginkan hal itu karena dirinya juga tak ingin konsentrasi dari Neil terganggu. Ia tak ingin kehilangan orang sepandai Neil di dalam FBI. Dan dirinya pun menjanjikan apapun agar Kate dapat menjauhi kekasihnya. Lalu Kate langsung meminta kepada Peter agar segera mengambilkan sebuah kotak musik yang telah Neil curi darinya. Dan Peter menyetujui hal tersebut, lalu meminta kepada Kate untuk mengatakan kepada Fowler jika ia mengetahui rahasia itu dan takkan mundur dalam menjauhkan Kate dari Neil. Mendengar cerita tersebut membuat Neil berasumsi bahwa Fowler mengendalikan Kate. Dan Peter menegaskan saat ini Kate sudah tak memihak kepada Neil. Peter juga menjelaskan bahwa Kate menginginkan kotak musiknya. Lantas Neil langsung memberitahukan di mana keberadaan musik itu berada. Ia juga membutuhkan waktu untuk memperlihatkan kotak musik itu kepada Peter. Di kediamannya, Peter menjelaskan kepada Mosey jika ia tak mempunyai kotak musik itu. Sebenarnya Peter dengan sengaja memberitahu bahwa ia mempunyai kotak musik itu agar bisa mengecoh Neil. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode ke-8 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.